teman-teman PKD, mohon maaf hari ini sangat mendadak kita berkumpul karena seperti biasa, seperti halnya kemarin ketika kita pagi atau kita sore ada rapat di tingkatan kabupaten dan itu membahas tentang AKP. Pasti setelah itu langsung kami mengumpulkan PKD supaya tujuannya supaya pertama nggak lupa, terus yang kedua supaya informasi yang diharapkan oleh kabupaten itu juga segera tersampaikan kepada teman-teman PKD, apalagi PKD ini kan juga yang menjadi ujung tombak pengawasan di desa panjenengan masing-masing seperti itu. Terus untuk lebih ke langsung satgas-satgasnya, monggo langsung dibuka mawon AKP-nya, dilihat, dicermati sambil kita bahas. Dan untuk pembahasan AKP ini dipandu oleh siapa? Oleh Mbak Niki, monggo Mbak Niki. Mbak Niki nama Mbak Eka, monggo. Sudah dapat semuanya? Ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan semuanya dari yang depan, langsung saja terkait dengan udah di dalam pengajian. Oke, baik, langsung saja ke AKP. Penyesuaian yang ADP 11 saat ini sudah sampai pada ADP 11, sudah dibaca. Di situ ada beberapa item sampai dengan 23 item. Dari 23 item itu, apabila tadi sudah dibaca atau sekilas sudah dibaca, ada yang belum dipahami. Yang pertama begini, terkait dengan pengawasan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Berarti yang akan kita masukkan ke dalam AKP ini adalah DPHP DPS yang kemarin sudah di-print dari kantor di bawah penjenengan semuanya. Oke, nanti yang akan dicermati adalah itu. Itu yang pertama, data itu. Kemudian yang kedua, identitas ini jelas, Pak. Rekapitulasi DPS HP di tingkat kelurahan desa, nomor urut, nama kecamatan, nama desa jelas, nomor TPS juga jelas, dan diisi berdasarkan isi jumlah jenjang sidari. Oke, berikutnya diumumkan ya, ini tinggal centang saja. Di belakang ada kolom-kolomnya sesuai dengan item yang ada di sini. Kemudian penjenengan nanti dalam waktu besok tanggal 21 sampai dengan nanti tanggal 31, tanggal 1 sampai tanggal 31 penjenengan semuanya 21 21 sampai 31 Mei. Ya, iya 21. Yang kedua 21. Aja kok balak-balak ulang-ulang. Oke, bisa. Oke, besok, jadi mulai besok ya. Ini kenapa harus kita sampaikan sekarang? Karena mulai pengawasannya, mulai pencermatannya, mulai uji faktanya adalah besok tanggal 21 sampai nanti tanggal 31. Seperti itu. 10 hari ke depan. Nah, setiap hari penjenengan nanti harus melakukan pengawasan, pencermatan, dan juga uji fakta, terlebih terkait dengan pemilih ganda, pemilih yang tidak dikenal, yang TMS, kemudian yang TNI Polri. Semua item itu ada di depan tadi, dari 1 sampai 23 ada di situ semuanya. Kemudian setelah melakukan pengawasan, otomatis penjenengan semuanya harus membuat form A, ya kan? Nah, itu. Jadi misalkan hari ini penjenengan di TPS 1 melakukan pengawasan, pencermatan, atau mungkin langsung uji fakta juga ke lapangan terkait atas nama A. Ini pemilih ganda. Nah, itu dicek di KK yang tersebut itu tadi ke rumahnya. Jadi uji fakta itu seperti uji petik gitu loh.
Ya, jadi mendatangi seperti itu, memastikan. Setelah itu dibuat form A. Setelah dibuat form A, otomatis hasil dari yang penjenengan lakukan tadi dimasukkan ke dalam AKP ini. Ngerti nggih? Jelas toh? Sudah itu saja. Lah kan nanti tinggal kalau misalnya dia anggota TNI Polri, silahkan dimasukkan ke TNI Polri. Silahkan dimasukkan. Apabila TNI Polri dia akan memasuki masa pensiun, maka akan ada masa menjelang pensiun lah. Ada masa persiapan menjelang pensiun. Nah itu nanti ditanyakan saja jenengan nanti pensiunnya per tanggal berapa, karena ketok deadline ini perhitungannya kan 14 Februari. Apakah nanti di tanggal 14 Februari itu sudah pensiun apa belum? Kaitannya dengan itu kalau TNI Polri kan jelas. Jadi untuk memastikan saja berarti dia nanti akan jadi pemilih baru, ya kan? Nah, untuk itu semuanya terkait dengan kolom. Di situ ada nomor KK, NIK, nama, tempat tanggal dan sebagainya sampai belakang. Ada di kolom yang pertama itu rekapitulasi daftar data pemilih tidak dikenal. Contoh misal kemarin seperti di Tangerang ada RT 18 atau ada yang RT dari desa sebelah ternyata masuk di desa ini penjenengan. Itu kan berarti tidak dikenal. Nah seperti itu dimasukkan ke dalam sini. Ngerti nggih? Clear? Clear. Kalau tidak clear atau tidak paham, tidak mudeng atau apa yang saya sampaikan ini belum jelas, silahkan ditanyakan ke saya. Jangan nanti kemudian AKP ini penjenengan foto atau penjenengan telepon atau WA PPS, aku jalur data iki, serempuk aku, guys. Karena apa? Perintah yang dari kabupaten itu adalah penjenengan melakukan pengawasan, pencermatan dan uji fakta. Jadi ojo mbok gawean ini ke PPS. Kalau berkoordinasi terkait dengan data TMSD ini sapa wae engko tak paranane ning omahe untuk memastikan itu boleh. Itu loh ya. Itu sangat boleh. Setidaknya dapat namanya saja. Nah, terus seperti itu. Kalau misalkan memang tidak dapat, berarti penjenengan harus mencermati DPS yang pertama biyen kae dengan DPS HP yang kemarin. Ada nama yang hilang apa tidak? Nek ada nama yang hilang ya wes dari situ. Atau nggih, clear ya? Oke. Sekali lagi terkait dengan koordinasi dengan PPS, usahakan bertemu langsung. Apabila WA atau telepon, silahkan hanya untuk memastikan janji temu atau longgar waktunya kapan. Jangan menyampaikan bahasa-bahasa koordinasi dalam bentuk WA karena nanti bisa jadi salah paham, salah persepsi dan nanti bisa jadi berkelanjutan seperti itu. Karena masing-masing orang tidak sama pemahaman. Kemudian yang kedua, rekapitulasi daftar data pemilih meninggal memiliki surat keterangan. Ini jelas, apabila kemarin ada TMS meninggal sudah ada surat keterangannya, itu atas namanya siapa? Tinggal ditulis di sini. Mantap ya? Oke. Lalu yang ketiga, rekapitulasi daftar data pemilih yang anggota TNI. Kemudian yang keempat, anggota Polri. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi, sangat jelas. Yang kelima, rekapitulasi daftar data pemilih bukan penduduk setempat. Nah ini di lingkungan penjenengan, kalau misalnya ada yang bukan penduduk di situ, di luar daerahnya penjenengan itu loh, Mas Digondo. Nah itu seperti Mas Digondo. Atau ya, Mas Ustadz ya, jelas ya. Nanti apabila memang belum jelas, nanti bisa telepon atau japri ke saya boleh, Mbak Eva boleh, Pak Eva boleh, monggo bebas. Sing kena juga pun sing ini. Saya juga masih salah tapi. Kemudian yang nomor 6, rekapitulasi daftar data pemilih hilang ingatan. Nah ini hilang ingatan orang, apabila dikatakan hilang ingatan itu berarti yang ada, kalau menurut data
uang kuwi dinyatakan sakit, dinyatakan hilang ingatan, dinyatakan pernah, itu kan kalau ada bukti otentik, ada suratnya, ya kan? Sedangkan kadang di masyarakat itu cenderungnya kalau seperti ini kan cenderung ditutupi, ya. Atau kalau tidak begitu biasanya cenderung diabaikan. Ya wes lah sing penting hidup masih dalam keluarga seperti itu, walaupun secara ini mempunyai gangguan seperti itu. Termasuk gila ya kayaknya. Gila. Kalian oke zaman itu sekolah ini nek gila ki hilang akal. Sudah hilang ya. Masuk hilang ingatan. Ini amnesia. Kan ini apa kok? Saya ingat kan. Seperti itu ya. Jadi itu nanti yang bisa, jadi kalau dia misalnya punya KTP, punya KK, dan misalkan di masyarakat dikenal sebagai orang yang hilang ingatan, tetapi tidak punya surat buktinya, monggo jenengan tulis, tapi di keterangan ditulisi kalau dia memang tidak punya surat keterangan bahwa menyatakan dia itu hilang ingatan. Ada pokoknya untuk itu di Wakaung. Ya. Atau ya. Kemudian nomor 7 rekapitulasi daftar data pemilih ganda. Ganda nih ada kegandaan. Satu nomor 7. Apa? Nomor 7 dong. Pemilih ganda. Pilih ganda. Oh, iya. Hijau yuk. Maaf, maaf. Kacamatanya Ya, dipakai ya, ya. serius. Oke, kacamata saya. Itu mau 8. Rekapitulasi daftar data pemilih salah penempatan TPS. Ini jelas ya, yang ubah data antar TPS itu ya. Oke. Kemudian rekapitulasi daftar data pemilih di bawah umur. Bisa jadi yang di bawah umur ini dia sudah menikah, tetapi masih di bawah umur, atau sudah pernah, atau aku gak bermaksud apa-apa deh, sumpah. enggak, aku cuma pendapat baca. Oh iya. Sudah pernah ataupun sudah menikah, tetapi usianya di bawah umur, begitu loh ya. Mungkin ini ada dan terjadi di beberapa wilayah lain. Kalau misalkan di tempat kita ada, yo nanti penjelasan di wilayah desa ya, jadi mungkin lebih tahu. Dicatat di sini. Kemudian rekapitulasi daftar data pemilih pindah domisili, ini sangat jelas. Nah, yang berikutnya di nomor 11 itu adalah pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam DPSHP. Kira-kira ada sing entry apa ora? Ini jelas ya. Catatannya, keterangannya ada di bawahnya. Untuk yang pertama disabilitas, kemudian yang 12 ini potensi memenuhi syarat. Ini dibuat warna-warni agar jelas ya. Ada poin-poin tersendiri untuk per judul, ini ada warnanya sendiri. Nanti di bagian keterangannya itu diisi kode nomornya 17, 18, 19 atau 20. 17 itu yang pemilih yang sudah berusia lebih dari 17 tahun tapi belum memiliki KTP elektronik. Nah, berarti nanti kalau misal ada pemilih yang seperti itu di keterangannya, silakan dikasih kode nomor 17 dan selanjutnya. Itu yang poin yang kayak gini tuh mulainya yang 11, 12, 13, 14. 14. Yang ada kode-kodenya. Catatan kode lihat di atasnya ini. Tuh. Kemudian sudah ya, yang 13 itu sama pengisiannya sudah disampaikan Mbak Eva tadi. Kemudian nomor 14 pemilih yang harusnya TMS tetapi masuk dalam DPSHP. Bisa jadi dia itu kemarin masuk kategori TMS, mungkin sudah meninggal tapi belum punya surat keterangan meninggal dunia, akhirnya tetap di-MS-kan. Bisa jadi seperti itu contohnya ya. Oke, itu silahkan dimasukkan ke situ. Atau mungkin kalau ada kasus yang lain boleh disampaikan nanti. 15. Rekapitulasi jumlah pemilih belum memiliki KTP elektronik. Yang belum punya KTP ini jelas.
situ ada keterangannya. Jumlah pemilih belum memiliki KTP elektronik tetapi memiliki kartu keluarga atau pemilih potensial. Yang nomor 16, rekapitulasi data pemilih disabilitas. Nah, ini disabilitas pasti ada, walaupun hanya 1, 2 seperti itu. Diisi silahkan, jelas itu disabilitas. Terakhir, clear ya? Jelas nggih? Monggo yang bingung langsung ditanyakan mawon. Bayu Mbak Kiki tambahan monggo. Sing tulis mengopo. Dia sih nyatet kono akhirnya. Poin-poinnya saya kolom-koloman saya perlu diperhatikan mungkin. Ini kan DPHPS ya, itu DPS. Oh iya, kalau semisal kayak pengisian, semisal ada data gandanya, semisal dapat datanya 8, tapi kita cuma dapat by name 2, berarti nanti tulisannya tetap 2, bukan 8. Atau kalau 8 ya kita harus dapat by name-nya sesuai itu. Berarti diisi sesuai jumlah. Iya. Maksudnya data lengkapnya gini, jumlahnya cuma Sesuai 3 itu. didapatkan nantinya. Iya. Kan yang dilakukan ini kan dasarnya bukan dari data PPS, tapi dari data uji fakta. Jadi Sedapatnya kita. Iya, jadi ketika uji fakta itu walaupun PPS itu katakan punya 8, kok jenengan hanya mendapatkan Dapat 2. katakan 3 atau 5, ya sudah itu saja yang dimasukkan. Tapi kok ketika data PPS itu misalnya 8, kok jenengan menemukan 10, Tulis itu berarti yang 2 adalah akan menjadi catatan bagi kita, itu termasuk pengumuman. Jelas? Jelas ya? Ada lagi? sama data meninggalnya nanti yang dimasukkan setelah data DPS HP ini. Yang lalu-lalu Nggak usah. Pas Semua ini ya. Setelah pengumuman DPS BPSHP, kemudian ada yang meninggal, seperti kemarin di Tangerang sendiri ada 2 yang meninggal. Nah itu berarti masuk dalam sini nanti. Ya, jadi catatan yang setelah pengumuman BPSHP. Clear ya? Oh iya. Gini, saya mau Tanggal band 31 band kita itu sama-sama enaknya ya, karena nanti minggu depan kan akan ada rapat di kabupaten. Jadi band podo enaknya monggo penjenengan setiap hari atau mau buatnya itu terserah penjenengan enaknya pilih lah. Tapi dalam waktu 10 hari penjenengan harus setor 10 form A. Ya. Ngoten. Enake. Ya, harus setor 10 form A. Plus AKP. Kalau untuk AKP Satu ini. Kalau AKP hanya 1, selama 10 hari hanya 1 dan itu disetor Di hari terakhir, ya yang terakhir. tanggal 31. Tanggal 31 penyetoran AKP, tetapi untuk form A-nya setiap hari. Setiap hari membuat. Ngoten nggih? Monggo teknisnya Mungkin untuk apa pengisian form A ya, kalau misalkan bingung kegiatannya diisi apa itu saya menyarankan misal di hari ke-1 atau hari ke-2 itu melakukan pencermatan nama dari yang BPS BPSHP. Misal pencermatan nama-nama yang tidak ada kayak gitu. Terus mungkin hari selanjutnya bisa melakukan pencermatan nama-nama yang tidak ada ini seluruhnya itu karena meninggal atau TNI kategorinya karena meninggal TNI Polri atau yang lainnya. Terus nanti di hari berikutnya mungkin bisa dengan uji fakta. Jadi setelah mengetahui nama-nama yang tidak ada ini tadi, dengan bisa uji fakta mungkin ke rumah yang bersangkutan seperti itu. Jadi kok hari pertama fotonya ada di PS ini? Yo rato. Yo pas jenengan pencermatan iki DPS mbok jejer. DPS-nya ada berapa TPS? Iya. Les. Ada 5 TPS. Ini hari pertama ya pencermatan 3. Ini DPS 3 TPS, karo DPS HP 3 TPS. Ini mbok jejer mbok cermati apa piye terserah wis. Ngono ya. Ya, jadi misalkan dalam satu hari mencermati 15
TPS tidak mungkin misalnya. Berarti pencermatanmu lakukan 2 hari. Apa 3 hari? Terus penak iki. Jadi hari pertama melakukan pencermatan TPS 1 sampai TPS berapa? Terus ini dihitung 10 bulan. Jadi form aku bener naik enek isine. Ya, atau kalau tidak buat timeline aja dulu selama 10 hari ini saya mau ngapain. Hari pertama pencermatan, hari kedua saya pencermatan mana, hari ketiga saya pencermatan mana. Nanti ke hari keempatnya uji fakta di TPS 1, 2, 3, di TPS 46 uji fakta dan begitu seterusnya. Atau uji fakta per kategori. Di situ ada 8 kategori kan. Hari ini uji fakta disabilitas, hari besok uji fakta TNI Polri, besoknya lagi uji fakta TMS meninggal. Kan ada banyak cara untuk melakukan itu. Monggo terserah panjenengan. 2 hari pencermatan, 8 hari per kategori. Iya, selesai. Selesai 10 hari. Mungkin dari jenis-jenis apa namanya kategorinya atau pengisian kolomnya masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan, misal kategori ini bisa aku ke NS, iya. Kalau mas kami soalnya. Juga rakyat dulu soalnya. Benar. Kalau mana hiburan tuh gak ada sih TNI Polri pensiun bisa. Ya wes toh setelah melakukan itu ya terserah ini ditulis yang form A gitu. Pasca BP apa pengumuman BPSHP sudah ada data apa gitu. Itu ya. Intinya ini adalah hasil uji fakta, pencermatan dan pengawasan penjenengan, bukan tugas dari PPS. Tapi kalau penjenengan berkoordinasi untuk meminta misalkan data TMS untuk nyocokin data itu tadi monggo. Tapi jangan kemudian AKP ini buat serah neneng PPS. Aku yang ngisi ki apa isek no. Jangan. Tugasnya Dede. Ketika mereka melakukan Sana nggak akan paham nanti. betul, itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan sudah punya tugasnya masing-masing. Menyusun DPS itu sudah tugasnya mereka. Kan mereka juga tidak pecokin penjenengan ya. Saya yakin semakin kesini hubungan dengan BPS juga sudah semakin baik. Ngoten nggih? Clear ya? Oke. Ada pertanyaan? Saya tidak mau nanti gara-gara by WA atau by phone nanti terus jadi mereka defend ke kita. Maksudnya urung-urung wis antipati dengan kita kan aneh. Oh, guru-guru deh ngomongin itu ya. Baru ya kan. Jadi hari pertama, kedua, ketiga itu pencermatan, hari keempat mungkin seperti uji fakta itu seperti uji petik mendatangi yang disabilitas atau yang meninggal gitu ya. Memastikan benar itu apa kemarin kan sudah dicarikan surat keterangan itu ya untuk dokumentasi kita buat selfie gitu. Jangan lupa dokumentasi. Sama kalau memang melakukan uji fakta atau uji petik ya jangan lupa juga untuk apa namanya permisi. Oh iya, Ya nyun sewu ini di sini dijelaskan aja tujuannya apa untuk mendata bahwasanya yang bersangkutan atas nama ini memang benar-benar sudah meninggal atau statusnya sudah berubah menjadi TNI Polri seperti itu. Telepon? ada lagi. Sama saya juga minta tolong, misal nanti PKD yang hari ini tidak hadir dibantu untuk dijelaskan juga. Oke, atau terus ini untuk AKP-nya? Ya, kemarin udah dijelaskan untuk tunjuk dulu. Ya, bisa salah satu yang tidak hadir siapa? Mbak Eksi. Mbak Eksi mau dibawakan siapa ini AKP-nya? Bawa. Oh, saya lihat. Mbak Eksi, Mbak Ririn, Mbak Diah, bawakan semua tidak? Dia masih bawa. Oh, dia sudah. Pak Alasan, Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi, siapa yang mau membawakan Pak Budi? Silakan. Beda konsep lah. Sing cerdak sapa? Sing cerdak. PKD yang dekat, monggo. Mana lewat sana paling Mbak. Jadi Iya. ya Allah, Mas Enggak mau ke lewat sana. Ngomongnya gini ya, landakan. Sapa? Apa nggih? Paham Ya, nggih? Mas Baja, ini apa? Mendekatkan. Dulure Pak Budi.
biasa. Sama. Ya. Sudah, terima kasih Mas Ustaz. Pohon sama nggih. Emang tak bingung pakai apa sih? Sudah tak lagi. Tenang. Waduh ya aman. Waduh Terus ini kan untuk hari depannya nanti dikirim kirimkan juga yang dari kopinya nggih. Gak iso buku Excel iki ngono nek belajar Excel mulane. Cilik-cilik gak iso. Belajar Excel nek guru media. Buat itu gak cukup ini. Mana Mas? Sendiri nggak? Iya, Mbak, saya. Mbak dia kemana? Ada yang foto Mas? Sepertinya sedang tidak enak badan. Sepertinya tidak ada bagaimana. Enggak. Tanya apa coba? Mbak Diba. hati. Yes, kayak gitu lah. Sopo? Mbak Dia. Susah weh. Tinggal pas lagi sayang-sayang. Kayak enak hati.